Kamu kok main pukul orang? Aku tadi dengar suara alarm berbunyi, dan langsung ajak Yo ke sini. Kamu, khawatir kamu kenapa-napa. Limo, kamu kenapa sih gila-gilaan? Cepat minta maaf sama Liang Yu. Minta maaf. Aku minta maaf sama dia. Kamu gila ya, Limo. Kamu berani pukul aku. Tamparan ini buat kamu yang gak bisa bedain dekat jauh. Kita kan masih tunangan di depan umum. Tapi kamu malah bawa pacar ke depan mataku dan menghinaku langsung. Tamparan ini buat kamu yang gak bisa bedain benar salah. Pacar kecilmu itu menjebakku, mengurungku di dalam. Kamu malah berani menyuruhku minta maaf sama dia. Aku enggak. Kakak Limo, kamu enggak bisa menuduhku sembarangan. Aku tahu kamu enggak suka aku. Terlalu dekat sama Yo. Tapi kita kan teman, tumbuh besar bersama. Kita benar-benar enggak ada apa-apa. Limo, kamu dengarkan. Liang Yu sudah bilang, kamu salah tuduh dia. Otakmu gak jalan ya? Mata kamu juga buta ya? Bisa cek CCTV. Biarkan semua orang lihat gimana dia mengurungku di dalam. Benar-benar enggak tahu malu. Orang baik-baik enggak mau jadi. Malah mau jadi pelakor. Qiao Yo juga bodoh. Dikelabui oleh selingkuhan. Tapi keduanya cukup cocok. Sayang sekali Miss Lee. Yo, kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Limo, sudah cukup. Liang Yu cuma bercanda. Perlu sampai segitunya? Jangan lupa keluarga Qiao kehilangan muka. Kamu sendiri punya muka? Muka keluarga Qiao tidak perlu bergantung pada calon menantu perempuan. Aku antar kamu pulang. Hati-hati di jalan. Sudah sampai. Tidak ajak aku masuk? Hei, Dasar anak pentol. Kamu mau bikin aku mati. Kamu bikin keributan di ruang pesta. Qiao Yo sampai marah besar. Tidak takut dia batalkan pertunangan? Qiao Yo tidak berani. Lagi pula keluarga Qiao bukan cuma punya satu pria lajang. Maksudmu apa? Aku mau putusin pertunangan dengan Qiao Yo. Benar-benar berubah pikiran. Belum sampai 24 jam. Tidak mau pikir-pikir lagi? Tidak perlu. Sekarang juga aku jawab, menikah saja. Sama siapapun sama saja. Kamu saja tidak takut. Apa yang aku takutkan? Mulut keras. Tapi badan lemas. Kamu sudah setuju nikah denganku. Aku tidak akan kasih kesempatan untuk menyesal. Aku tidak menyesal, tapi kamu harus kasih aku waktu. Kamu tidak pikir kakekmu bisa marah sampai mati? Lagi pula yang mau aku nikahi adalah pewaris keluarga Qiao. Tunggu kamu jadi pewaris. Nikah bisa dibicarakan nanti. Sang rubah kecil. Ini Limo. Penulis lukisan ini. Limo. Gadis yang telah dijodohkan dengan keluarga Qiao. Terkagum-kagum. Nanti asisten saya akan memberitahumu jadwal operasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya akan ke rumah sakit dulu untuk persiapan. Datanglah setelah kamu beristirahat. Ya, Lagi pula semalam kamu juga tidak banyak istirahat. berani-beraninya kamu bilang. Tes. Suaramu kecil sedikit.
Dia itu jelas-jelas menggunakan taktik pura-pura menjauh untuk menarik Serigala perhatian. Berbulu domba. Kamu tidak takut dimakan habis, sampai tidak tersisa sedikit pun. Dia memang serigala, tapi saya bukan domba. Saya adalah pawang binatang. Sepertinya semalam. Pertarungannya sengit ya. Sudahlah. Jangan ngomong sembarangan, nanti nenek dengar. Ayo. Momo kita sejak kecil sudah hitam. Hitam seperti arang. Benarkah? Nek. Ini cucu kita Moer. Lihat cantik kan? Dulu anak jelek. Sekarang jadi angsa putih. Ya. Sangat cantik. Tapi tidak seperti angsa putih, seperti rubah putih. Moer ini Dokter Kiao. Dokter yang akan membantu saya melakukan operasi. Oh. Muda-muda memang enak. Ting. Semakin dilihat semakin cocok. Nenek benar. Nenek santai saja. Operasi akan segera selesai. Dokter Kiao adalah ahli. Dia sangat berpengalaman. Baiklah, jangan khawatir. Jangan tunggu di sini. Masih butuh waktu lama. Non Li tenang saja. Kondisi nenek sudah dipelajari oleh Dokter Kiao. Simulasi berbagai situasi. Baru dibuat rencananya. Jangan khawatir lagi. Sudah lama dipelajari. Saya ada urusan. Saya sibuk dulu. Benar. Saya bilang saya pulang ke negeri ini demi kamu. Dan sudah lama merencanakan ini. Kamu percaya tidak? Saya tidak bercanda lagi. Saat seperti ini masih bercanda. Tidak tegang lagi. Tapi tiba-tiba saya tegang bagaimana? Jadi lebih baik. Jangan main-main. Pelukan saja boleh kan? Sangat lancar, tenang saja. Halo. Kamu segera datang ke rumah Kiao. Bibi Anda mencari saya. Kamu wanita tidak setia. Saya tidak pantas dipanggil Bibi. Bibi maksudnya apa? Kamu lihat baik-baik. Muka keluarga Kiao sudah kamu nodai. Hanya foto buram saja. Bahkan bukan foto ranjang. Ini saja mau tanya saya. Kalau bicara foto, kamu dan Liang Yu harusnya punya banyak. Banyak kan? Kamu masih berani membantah. Limo. Kamu memang menggoda di luar. Pria liar hatinya juga liar ya. Jangan lupa, kamu dan keluarga Kiao masih punya perjanjian nikah. Tidak takut aku suruh Yo. Hati-hati, aku yang putuskan pertunangan. Aku ingat beberapa hari lalu sudah bilang sama kamu, kita bisa putuskan pertunangan. Aku tidak masalah. Putus pertunangan tidak semudah itu. Tidak boleh menguntungkanmu. Cepat jelaskan, siapa pria liar itu? Kalau tidak, you can hanya putus pertunangan. Aku akan membuatmu di Jiangcheng kehilangan reputasi. Cepat katakan siapa pria liar itu. Siapa sebenarnya? Pria liar itu adalah aku. Kakak. Kamu ikut campur apa? Saat seperti ini menyelamatkan wanita paling bisa menyentuh hati. Kamu tidak mengerti, drama pendek selalu seperti ini. Kakak jangan tertipu olehnya.
Dia paling pandai menipu. Jangan membelanya. Benar, Limo adalah tunangan Yo. Kami sedang mendidik menantu. Kamu jangan ikut campur. Limo belum masuk keluarga kan? Belum nikah pernikahan juga belum. Apa itu menantu? Kalau begitu, model-model yang masuk hotel Kiaoyo, kamar VIP, lebih punya hubungan nyata. Bibi, bagaimana kalau kamu juga urus mereka? Kamu, Kakak, apa yang terjadi? Kakek, Kakek, lihatlah wanita ini, Limo. Limo di luar. Pria liar. Saya difoto untuk membantunya. Orang ini adalah dia. Kau mengertek mataku. Bukankah ini kakakmu? bahkan jika ayah adalah Kiaosu, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan. Mari kita berpelukan bersama. Ini tidak tahu. Saya pikir tidak ada aturan untuk mendukung keluarga saya. Korupsi moral. kakek. Itu aku dan kakak. Hari itu, aku di pintu ruang operasi. Kepalaku sangat pusing. Kemudian gula darah rendah. Untungnya kakak bantu aku tepat waktu. Terima kasih kakak. Sama-sama. Ingatlah untuk sarapan nanti. Itu saja. Lebih dari itu, kakak masih nenekku. Bagaimana dengan dokter ahli bedah? Saya terutama berterima kasih padanya. Bagus-bagus. Keluarga harus saling membantu. Kiaosu, kau juga berhasil. Bagus-bagus. Kakek. Ayah, tidak bisa begitu saja. Ya, tidak bisa begitu saja. Kalian berdua tidak pandang bulu. Ketidakadilan Limo. Cepat minta maaf padanya. Tidak. Aku ingin minta maaf padanya. Jangan minta maaf jika Anda melakukan sesuatu yang salah. Ibumu mengajarimu. Saya, Jika Anda tidak ingin menjadi keluarga Zhou besar, bisa keluar. Limo. Bibi yang salah. Limo, maaf. Tidak terdengar. Limo, maaf. Sudah terdengar. Xiao Mo. Tinggal malam ini. Kakek ingin main catur denganmu. Baik kakek, aku temani. Aku juga ikut. Barang tidak berguna. Saat mengambil foto, tidak tahu itu Kiaosu. Awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan Limo. Tidak menyangka malah membuatku. Demarhi Cake New. Aku benar-benar tidak tahu. Foto ini diberikan oleh Liang Yu. Tapi, Limo dan kakak kapan jadi dekat begini? Kalau tidak tahu, mereka seperti pasangan. Mungkinkah dia ingin kamu dan Limo membatalkan pertunangan, menikahi Limo, untuk bersaing denganmu memperebutkan hak waris keluarga Kiao? Yo, kenapa diam saja? Temani Bibi duduk. Ayah, aku dengar putri keluarga Lu sudah kembali. Dia baik itu latar belakang keluarga, pendidikan, atau penampilan. Semuanya nomor 1. Bagaimana kalau kenalkan dengan Kiaosu? Kalau cocok, keluarga kita tahun ini bisa dapat 2 kebahagiaan. Harus segera diatur. Kiaosu, bagaimana menurutmu? Kakek. Aku pasti tidak masalah, tapi satu orang terlalu sedikit. Bibi, Anda kenal banyak orang. Bagaimana dengan para sosialita di Jiangcheng? Yang mana yang masih lajang? Bantu aku fokuskan. Kirimkan aku data dan foto mereka. Video juga semuanya. Setidaknya tidak kurang dari 500. Non Li. Bukannya kamu punya banyak teman dari kalangan atas? Kenalkan aku pada mereka. Maaf, tidak sengaja menyentuh. Sepertinya Non Li tidak mau membantuku. Bibi, aku mengandalkanmu. Berisik. Gadis-gadis itu, bisa kamu pilih sesuka hati. Masih 500. Kayak memilih selir saja. Aku lihat kamu. Ada waktu ke perusahaan. Lakukan lebih banyak hal. Siap. Kakek, aku dengar kata-katamu. Mama, kamu ngapain? Aku main game. Cepat kembalikan padaku. Perusahaan ini hampir diambil oleh Kiaosu. Kamu masih main game. Mama, selama pernikahan masih ada posisi penerus grup ini. Kakak tidak bisa mengambilnya. Sekarang tidak bisa. Nanti bagaimana? Dia lebih bisa membuat kakek senang. Sudahlah. Mama, duduklah. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun kakek.
Aku akan like lukisan favoritnya. Membuatnya senang. Ini boleh kan? Ini baru benar. Ada lagi. Limo ini. Meskipun tidak patuh, tapi dia juga kakekmu. Calon menantu yang ditunjuk. Wanita itu. Pikirannya cuma itu-itu saja. Kamu bisa lebih manis padanya kan? Baiklah. Aku akan mencarinya sekarang. Halo Nona Lee. Di lelang Jiare kali ini, ada cincin yang mirip dengan peninggalan ibumu. Benarkah? Aku akan datang nanti. Jika itu benar peninggalan Mama, aku harus membelinya. Kamu di sini. Aku memang berenang di sini. Kamu yang datang belakangan. Kalau begitu aku pergi. Kiaosu, lepaskan aku. Lari apa? Jangan lupa, kamu sudah setuju menikah denganku. Ini rumah keluarga Kiao. Jangan libatkan aku dalam kegilaanmu. Bukan malah bagus. Kita berdua ketahuan di tempat tidur. Langsung dipaksa menikah. Bukan lebih cepat. Setan, kamu tidak peduli reputasi. Aku peduli. Reputasi, sesuatu yang tidak nyata. Dibanding pelukan kekasih. Tidak penting. Sudahlah. Tapi si rubah kecil, jika kamu sangat peduli, aku bisa menemanimu. Hei, bukannya kamu bilang. Setelah operasi nenekmu selesai, kamu akan mentraktirku makan. Bagaimana kalau sekarang? Sekarang. Ya. Sekarang. Makan kamu. Mana orangnya? Bukannya pembantu bilang. Limo ke kolam renang. Kamu sendirian. Hem. Kenapa nggak ajak aku? Kayaknya kita belum akrab sampai segitunya. Renang sendiri aja. Jangan dong. Kita juga harus mempererat hubungan dong. Mending kamu cari pacar lamamu aja deh. Limo. Yang paling aku benci itu, sikap sok suci kamu. Kalau bukan karena selama ini, kamu nggak mau disentuh sama aku. Ngapain aku cari orang lain? Lepas. Nggak mau. Mau ngapain? Aku teriak loh. Teriak aja. Sebebasnya. Ini urusan kita berdua, sebagai pasangan. Siapa yang mau ikut campur? Siapa yang nendang aku? Loh, kok kamu? Kukira ada orang iseng masuk. Berani-beraninya bikin ribut di rumah Kiao. Kak kamu. Kak. Aku cuma main-main. Sama pakarku. Ini juga mau diurus. Limo belum jadi pacarmu. Nanti kalau sudah nikah baru bilang. Gambarmu mana? Sudah aku atur. Harga mulai 5 juta. Tunggu aja deh seberapa larisnya. Oke, terima kasih. Menjadi asisten pelukis terkenal Molly adalah keberuntungan yang banyak orang idamkan. Nanti kalau kamu sudah membuka identitas, pelukis jenius itu sahabatku. Haha. Aku bakal jadi iri banyak orang. Haha. Tentu saja. Kalau kamu merasa malu, lebih baik kasih aku 2 lukisan lagi. Lukisan model pria sudah selesai. Hari ini aku berharap bisa dengan lancar mendapatkan barang peninggalan ibuku. Ayahmu yang brengsek itu benar-benar menghabiskan semua harta peninggalan ibumu. Sampai habis, baru bikin kamu susah payah mengumpulkan. Limo. Kenapa kamu menghindar begitu lihat aku? APA ini lagi.
Cara baru untuk menarik perhatianku. Aku bilang tadi pagi bangun. Kok nggak ketemu anjingku? Ternyata lari ke sini menggonggong. Kamu ngatain siapa? Siapa yang nyahut yaitu dia. Kak Limo. Kenapa kamu biarkan temanmu menghina Yo begitu? Dia kan tunanganmu. Oh, kamu memang baik hati ya. Sekarang masih menggandeng tunanganku. Kiki. Kamu memang salah. Harusnya kamu sekalian ngatain nona ini. Sekalian. Si cewek palsu. Kamu juga jangan sembarangan teriak. Semua orang tahu hubungan kita. Kita duduk terpisah. Kayak apa tuh? Cuma ada 2 kursi. Kamu mau duduk di pangkuan Nona Liang atau naik ke lehernya? Hahaha. Bikin orang lain menertawakan aku. Kamu bangga ya? Nanti kalau tanggal pernikahan sudah ditentukan, wajah kita jadi satu. Jangan kamu bicarakan soal tanggal pernikahan denganku. Aku ingat kakek bilang, kalau kamu nggak putusin hubungan dengan cewek-cewek itu, hati-hati kakek patahin kakimu. Jujur saja, hari ini aku datang. Untuk membelai lukisan Master Molly. Untuk kakek. Setelah kakek senang, menyetujui saya sebagai penerusnya. Lalu bagaimana melaksanakan perjanjian pernikahan? Bukanlah saya yang menentukan. Maka mari kita lihat. Para tamu terhormat, lelang malam ini akan segera dimulai. Silakan para tamu segera mengambil tempat duduk. Selanjutnya barang lelang pertama kami, patung Buddha Giok Gunung Biru. Konon barang lelang hari ini, tidak hanya lukisan Master Molly, tetapi juga berbagai perhiasan antik. Jika suka beli saja semuanya. Ini tidak enak hati. Limo. Apakah ada yang kamu suka? Hari ini saya senang. Saya juga akan membelikannya untukmu. Tidak perlu. Saya bisa membelinya sendiri. Baiklah. Sekarang mari kita perkenalkan sebuah lukisan pemenang penghargaan. Akhirnya tiba giliran. Lukisan Master Molly. Hari ini kami beruntung bisa mengundang tamu spesial Molly yang menyumbangkan lukisan pemenang penghargaannya. Terbang. Selanjutnya mari kita lihat siapa yang akan memenangkannya hari ini. Maaf para tamu, karena ada masalah dengan donasi lukisan. Lukisan hari ini sementara dihentikan lelangnya. Tidak dilelang. Mungkin Molly dan staff sekarang menghentikannya. Bukan. Mengapa tidak dilelang? Saya hari ini datang khusus untuk lukisan ini. Mungkin Master Molly mengubah pikirannya, ingin mencari seseorang yang benar-benar mengerti lukisan untuk berbagi lukisannya terbang, bukan seseorang dengan tujuan lain. Sepertinya Kakak Limo benar-benar guru Molly. Tepat sekali. Kamu yang bahkan tidak bisa menggambar 100 yuan. Tidak bisa menjualnya. Masih berani apa yang guru Molly pikirkan? Selanjutnya, cincin giok akan dilelang. Momo cepat lihat. Tidak salah lagi, ini adalah cincin ibuku. Harus dibeli. Yo. Cincin antik ini bagus sekali. Aku ingin memilikinya. Jika suka kenapa tidak menawar? Harga awal cincin ini 1 juta yuan. 2 juta. APA Keystone Simpson ini. Kamu juga menginginkannya. Yo. 5 juta. Maafkan aku Limo. Aku sudah berjanji pada Liang Yu. Hari ini harus membeli cincin ini. Aku tidak bisa menjadi orang yang menepati janji bukan? Iya kan? Aku hina. Kamu tahu dengan jelas, ini milik Ibu Limo. 8 juta. Ditawar sampai 8 juta. Sepertinya tidak bisa diikuti. Memang benar tapi... Mengapa Tuan Muda kedua, Chiao Mas bersaing dengan Nona Li? Mungkin Tuan Muda kedua Chiao ingin membelinya sebagai cincin pernikahan. Tidak berkomunikasi dengan baik sebelumnya dengan Nona Li. Yo. Aku tahu. Aku tidak seharusnya bersaing dengan Nona Li. Tapi aku sangat menyukai cincin antik ini. Untukmu. Aku pasti tidak akan menikah seumur hidupku. Aku hanya ingin memiliki 1 cincin pemberianmu. Aku terlalu serakah. Jangan bilang begitu Yuyu. Aku sudah janji akan membelikannya untukmu. Limo. Kamu sudah punya banyak perhiasan.
Tidak perlu cincin ini kan? 10 juta. Bagaimana masih mau menawar? 30 juta. Saya Pak yang menawar 30 juta. Pelanggan VIP kita menawar harga 30 juta. VIP. Siapa sih? Mengapa rebut cincin ini dariku? Tahu siapa itu? Tidak tahu. Si rubah kecil hanya boleh kusakiti. Qiaoyou si bodoh itu. Berani membuatnya kesal. 30 juta sekali. Ada yang mau menawar lagi? Yo, cepat tambah. Tidak usahlah. 30 juta untuk sebuah cincin jelek. Ibu akan memarahiku. Baiklah. Karena kakak Limo sangat menyukainya, maka biarkan kakak Limo bersaing dengan pelanggan VIP saja. Kakak Limo, sekarang giliranmu. Yang penting kamu tidak mendapatkannya. Aku senang. Sudah ada satu Qiaoyou. Kenapa muncul lagi seorang VP? Momo, kamu masih mau menambah? Kalau kamu mau menambah, aku akan memberikan uang tabunganku. Mama, apakah hal yang terlalu ku kejar tidak pernah berjalan lancar seperti pernikahan, seperti cincinmu? Tidak usah. Kalau ada jodoh pasti akan dapat. 30 juta 2 kali. Deal. Miss Lee, ada yang mengundangmu ke VIP Lounge. Qiaosu, Ayo ke sini. Kemarin aku mengundangmu, tapi kamu tidak mau. Sekarang melihatku. Ekspresimu sangat terkejut. jangan macam-macam. Di luar banyak orang. Sehari tidak bertemu, sangat merindukanmu. Cium dong. Ternyata pakar Kiao yang sulit diajak kencan menghabiskan waktunya untuk belajar kata-kata romantis. Aduh, sudah. Cincin itu kamu yang menawar. Puji aku dong. Habis 30 juta untuk sebuah cincin. Worth it nggak? Worth it kok. Asalkan kamu senang. Semuanya worth it. Ayo duduk yang manis. Miss Limo. Maukah kamu menikah denganku? Kamu. Jangan begini. Aku tahu. Aku melamar sekarang. Pasti akan gagal. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku kepadamu. Qiaosu. Aku tahu. Ini peninggalan ibumu. Aku hanya mengembalikannya ke pemiliknya. Jangan merasa terbebani. Ambil. Sangat bersemangat ya. Kalau begitu aku terpaksa menerima lamaranmu. Terima kasih ya. Kurang. Terima kasih. Waduh. Momo. Kamu kenal pelukis terkenal Mo Liming. Hari ini nggak dapat foto lukisannya. Sayang banget ya. Kamu suka pelukis Molly? Tentu saja. Aku suka banget sama lukisannya. Aku ini penggemar beratnya. Kalau suatu hari aku bisa ketemu dia, pasti minta dia bikin 2 lukisan telanjang buat aku. Kamu ketagihan jadi model telanjang ya? Enggak. Aku cuma mau jadi model buat kamu. Kasih tahu dia juga nggak apa-apa kan? Sebenarnya, aku ini Molly. Hah, jadi kamu pelukis terkenal Molly. Kagetnya kamu, kok kelihatannya lebay banget. 2 tahun lalu, aku nggak sengaja tahu identitas rahasiamu sebagai pelukis terkenal. Bikin aku kagum lama banget. Nggak juga. Kamu emang udah hebat. Jadi apapun identitas hebat yang kamu punya, aku nggak akan terlalu kaget. Jangan manis-manis mulut.
Terima kasih udah kasih tahu rahasiamu. Nggak apa-apa, soalnya kamu udah fotoin cincin buat aku. Aku kasih kamu lukisan terbang. Udah deh, Xiaoyo fotoin lukisan itu. Cuma buat dikasih ke kakek, biar bisa dapet hak waris. Kamu pasti juga pengen dong. Karena kamu kasih aku hadiah besar. Aku kasih diri aku aja. Jadi suamimu deh. Mimpi kali. Jangan balas budi jahat. Waduh. Kenapa kamu keluar dari sini? Bukan urusanmu. Cincin ini kok ada di tanganmu. Tukar. Bolehkah? Cincin 30 juta. Kamu bilang tukar ya tukar. Kamu pakai apa tukarnya? Terakhir mobil sport. Kali ini cincin. Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas? Lepaskan aku. Cepat bilang. Apa kamu mengkhianati aku? Aku sudah bilang putus sama kamu. Perlu aku bantu ingatkan lagi. Kamu bilang tidak ada artinya. Bajingan. Kalau kamu ganggu Momo lagi, aku hancurkan kamu. Kenapa kalian pukul orang? Kalau kamu cerewet lagi, aku pukul kamu juga. Sudah. Limut, tunggu aku. Semua sudah pergi. Lepaskan aku. Semua karena kamu. Limo jadi tidak peduli sama aku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Xiaoyo hanya milikku. Dan gak enak, selang keluarga Ciao. Pesta ulang tahun hari ini. Untuk enak selang keluarga Ciao. Cari jodoh? Kenapa tidak pulang setengah tahun lalu? Aku sudah menikah. Kalau tidak, aku masih bisa bersaing sama kalian. Kita, Nona Lu, dari segi keluarga, pendidikan dan penampilan, paling menonjol di sini. Siapa dia? Kenapa berpakaian lebih menonjol dari Nona Lu? Kamu tidak tahu. Dia Limo. Sudah lama bertunangan dengan anak kedua keluarga Kiao. Dikeluarkan dari daftar kandidat. Yang Master Ciao. Bukan yang Master Kiao ya? Gak heran, kasih aku baju limited edition yang sama. Sama persis. Beneran takut orang gak salah paham. Yang Master Kiao. Yang Master Ciao. Yang Master Kiao masih ingat aku gak? Aku dari keluarga Yo. Kalau aku gak tunangan, gak bakal dia yang unjuk gigi. Emang kamu juga mikir, kakak lebih baik dari aku? Karena kakak bantu nenekku sembuh. Kamu cuma bisa ancam aku pakai papa. Emang lebih baik dari kamu. Kecuali itu, aku juga gak jelek-jelek amat. Tapi kakak emang jauh lebih ganteng dari kamu. Postur tubuhnya juga lebih bagus. Orang yang punya mata pasti bisa lihat. Kamu. Nona Li. Yo juga ada. Aku ada masalah soal gambar. Pengen tanya kamu. Bisa ngobrol bentar gak? Dia gak ada waktu, dia lagi ada urusan sama aku. Aku lagi tanya Nona Li. Oke. Gak masalah. Kok aku ngerasa Limo ini sama yang Master Kiao. Jadi lebih cocok ya? Mungkin. Cuma karena bajunya aja yang matching. Mau jelasin ke aku gak? Kamu gila lagi ya? Di dalam banyak tamu. Barusan kamu puji aku di depan Xiaoyo. Bilang aku ganteng, postur tubuhku bagus. Aku kira kamu kangen sama aku. Langsung dateng sendiri. Menghilangkan kerinduanmu. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya bicara asal. Aku seorang pelukis. Wajah dan tubuh yang bagus. Tidak pernah lihat. Salahku. Tidak sesuai dengan seleramu. Sudahlah. Ada banyak wanita cantik di dalam. Datang untukmu. Jangan berpura-pura di sini.
Cemburu ya? Kakek pasti memanggilku. Tenang sedikit. Aku hanya tertarik padamu. Tuan Kiao, apakah kamu masih ingat aku? Waktu kita kecil, pernah bermain bersama. Tidak ingat. Bolehkah kita bertukar kontak? Tidak bisa. Kamu bahkan tidak menyukaiku. Apakah di sini masih ada orang lain yang bisa menarik perhatianmu? Tentu ada. Xiao Mao, Ya, datang ke sisi kakek. kakek. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk kakek Kiao. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kakek. Yi Zhou berharap Anda sejahtera seperti Lot Timur, panjang umur seperti Gunung Selatan. Baik. Kakek, aku tahu Anda suka mengoleksi barang antik. Jadi, khusus mencari giok rui ini. Semoga Anda beruntung dan bahagia. Giok rui ini terlihat sangat berharga. Kualitasnya. Ini teksturnya. Sangat langka. Bagus. Kamu sangat perhatian. Ini Yizhou untuk pesta ulang tahun kakek. Sudah 3 bulan sebelumnya. Minta teman untuk mencari hadiah di berbagai tempat. Untuk menyenangkan kakek, saya sudah mengeluarkan banyak uang. Saya tidak percaya. Kamu bisa memberikan hadiah yang lebih baik. Kakak, kamu juga tunjukkan pada kami. Apa hadiah yang kamu siapkan? Untuk kakek. Kakak jarang di rumah. Hadiah untuk kakek. Pasti sangat berharga. Jangan-jangan. Apa ini? Lukisan. Lukisan. Kakak. Kakek sudah punya banyak lukisan. Sudah cukup banyak. Lukisan APA lagi. Yang bisa menarik perhatian kakek. Bukan maksudku. Kecuali, ini lukisan Master Molly. Kalau tidak, Kakek. Katanya, Anda suka lukisan Master Molly. ya. Lukisannya, sulit menemukan seni barat, dan esensi Tiongkok. Kombinasi keduanya, sungguh luar biasa. Kakak. Ini bukan lukisan Molly kan? Tidak mungkin. Lukisannya, tahun ini tidak ada yang dijual. Terakhir dilelang. Tiba-tiba ditarik. Saya sudah mencari lama. Enggak ketemu. Ada beberapa hal. Ada beberapa orang. Harus lihat jodoh. Kamu nggak ketemu, bukan berarti aku nggak bisa. Terlalu sombong. Udah tahu nggak ngantar kamu? Ini adalah terbang. Karya Molly Master. Karya pemenang penghargaan. Iya kakek. Bagus. Lukisannya bagus banget. Ini terlalu berbakat. Lihat dari dekat. Benar-benar cantik. Bukan. Lukisan ini dilelang terakhir. Bukan tiba-tiba dibatalkan. Kenapa ada di sini? Iya. Dari mana lukisan ini? Kalau Kiao Su punya koneksi, bisa nemuin lukisan Molly Master. Kenapa nggak dikeluarin lebih awal? Dikasih ke kakek, malah disimpan-simpan di sini. Lukisan ini. Baru aja dikasih pacar aku. Pacar. Siapa putrinya? Kenapa nggak pernah dengar? Mas. Jangan bercanda terlalu jauh. Jangan keterlaluan. Mas. Kamu maksudnya APA? Aku belum ngomong apa-apa. Kalian kenapa tegang? Maksudku, pacar aku. Dikenalin sama Limo. Tenang. Aku nggak bercanda sembarangan. Limo. Mas bilang. Benar. Iya, Baik. Xiao mau juga kenal ya. Kalau begitu, pasti juga hebat ya. Ya kakek. Selera saya tinggi loh. Sombong sekali. Kalau ada waktu bawa pulang biar saya lihat. Oke. Nanti kalau ada kesempatan, saya bawa pulang biar kakek lihat. Baik. Ambil lukisan ini. Cepat bawa ke kamar saya. Saya mau nikmati dengan baik. Xiao Mo. Kamu paham lukisan. Temani kakek.
Baik kakek. Ayo. Saya temani. Qiao Yo, kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa Qiao Su bisa dapat lukisan Master Molly? Kamu tidak bisa. Saya tidak tahu dari mana dia punya pacar dan mengambil perhatian kakek. Semua perhatian. Ya kamu tidak berguna. Tidak bisa. Kalau kamu tidak segera dengan Limo, gadis itu, mungkin suatu hari, akan memberikan posisi pewaris keluarga Qiao kepada kakakmu. Limo sekarang sedang bertengkar dengan saya. Bagaimana saya bisa tentukan? Dia sekarang bahkan tidak mau bicara dengan saya. Bahkan saat saya menekan keluarga Li, dia tidak mau bicara tentang tanggal pernikahan. Bagaimana bisa tentukan? Kamu hanya tahu memory saya. Sekarang ini, terlalu baik padanya. Kalau dia tidak tahu sopan santun, maka aku akan membuatnya. Tidak punya pilihan selain menuruti kamu. Kenapa tidak menunggu aku? Qiao Su. Seru ya. Masih bilang aku memperkenalkan pacar untukmu. Nanti aku lihat di mana kamu bisa cari pacar. Tidak bisa muncul begitu saja. Maka kamu jadi pacarku saja. Bosan. Kecil yang tidak tahu terima kasih. Cincin yang aku kasih sudah diterima. Masih bersikap dingin padaku. Sudah jangan main-main. Barusan masih lihat Qiao Yo. Sekarang kemana dia? Jangan suruh aku datang ke pesta ulang tahun. Aku malah mau datang. Aku memang ingin. Semua orang tahu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Orangnya sudah pergi. Kenapa masih pegang aku? Atau jangan-jangan lagi kepikiran badanku. Katanya saja dari tadi. Aku tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Tante sedang mencari aku. Limo. Aku perkenalkan. Ini adalah Nona Lu. Nona Lu ini juga belajar seni. Nanti ya, kalian bisa sering berdiskusi. Nona Lu salam kenal. Nona Li memang cantik. Cocok sekali dengan Yo. Sial. Aku diracuni. Tidak bisa. Aku harus keluar. Qiao Su. Aku diracuni. Qiao Yo dan yang lain sudah naik ke atas. Mereka pasti yang meracuniku. Bawa Liang Yu ke sini. Pakai cara yang begitu licik. Kalau begitu biarkan saja mereka. Ya. Kata Mama, ini kamarnya. Limo. Tunggu dulu. Kamu akan jadi milikku. Nanti setelah kamu bergairah di bawahku, kamu harus sepenuh hati menikah denganku. Mana orangnya? Sayang, kayaknya kamu yang duluan. Kamu harum banget. Tunggu bentar. Semua orang akan tahu. Kane teman kita. Aku nggak percaya. Keluarga Qiao masih berani mempertahankan perjanjian nikahmu dengan Limo. Qiao Su. Berdiri yang benar. Qiao Su. Aku di sini. Aku nggak enak badan. Aku.
Saya nggak enak badan. Ya, Gimana dong? Mau aku bantu? bantu aku. Panggil aku apa? Ini dia tempatnya. Ada beberapa vas antik. Mau tunjukin ke semua orang. Ini tempat yang dikatakan Nona Liang. Kalian siapa? Persiapan pakaiannya lumayan lengkap. Dengan adanya pemberitaan wartawan, hubungan mereka semakin jelas. Ayo masuk bersama. Ayo masuk. Apa ini? Apa yang terjadi? Mama, kenapa kalian datang? Itu Kiao. Siapa yang satu lagi? Anak bandel ini. Siapa yang mengizinkanmu beristirahat di ruangan ini? Kamu tidak tahu kalau hari ini aku akan membawa semua orang untuk melihat vas bunga. Maaf ya semuanya. Yo dan Momo ini, pasangan muda ini, tidak tahu batas. Ayo kita pergi. Bu. Kenapa kamu? Kiao, apa maksudmu? Sekarang kamu bilang begitu, apakah aku yang memaksamu? Kenapa bukan Limo? Kenapa kamu di mana Limo? Bu, Anda mencari saya. Kenapa kamu di sana? Lalu di mana seharusnya aku? Aku tadi pusing mungkin karena terlalu banyak minum. Lalu mencari obat mabuk dan sampai di sini. Kalian ini. Kiao, kalian berdua. Kalian berdua kenapa bersama? Kamu selingkuh. Bukan Limo. Dengar dulu. Berita besar nih, anak kedua keluarga Kiao dan Nona Liang ketahuan telanjang. Digerebek tunangannya. Skandal Kiao. Krisis pernikahan anak kedua keluarga Kiao. Apakah tunangannya akan diganti? Semuanya silakan keluar dulu. Ini urusan keluarga. Silakan pulang. Kamu terus berbohong padaku. Bilang kalian berdua hanya teman kecil, agar aku tidak berpikir terlalu jauh. Ternyata kalian sudah bersama sejak lama. Kenapa kamu membohongiku? Tidak. Yang seharusnya ada di kamar itu kamu. Kamu sudah minum gelas itu. Kamu malah mencoba menjebakku. Bukan ini. Aku juga tidak tahu kenapa. Ketika aku bangun, yang berbaring di samping adalah Liang Yu. Aku juga tidak tahu kapan dia masuk. Kiao. Maksudmu? Aku menggunakan kehormatanku sendiri untuk menjebakmu. Bukan begitu. Lagi ribut apa? Kakek, aku mau batalin tunangan. Maafin semua orang. Bikin malu aja. Kita perlu urus urusan keluarga. Tolong kalian pergi dulu. Kakek, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Jangan kira aku tidak tahu. Apa maksud kalian? Tamu-tamu dan wartawan itu. Kenapa wartawan bisa datang ke sini? Bukannya kalian mau maksa Limo setuju sama kalian? Tanda tangani tanggal pernikahan. Kakek, aku benar-benar tidak tega bikin kamu sedih. Aktingnya bagus banget. Memang si rubah kecil. Iya kakek. Ini keterlaluan banget. Kakak, ini urusanmu apa? Kamu masih berani ngomong. Kakak tertua sebagai ayah. Kamu selingkuh duluan, salah sendiri. Aku tidak boleh marahin kamu. Aku belum mati. Bukan giliranmu marahin. Dia tidak berhak aku. Bangsat. Ayah. Kenapa kamu mukul Yo? Aku harusnya mukul kamu. Anak yang baik dibentuk jadi apa? Aku harusnya usir kalian dari keluarga. Biar kalian tidak bikin onar. Cepetan cari cara. Jebak Limo. Kakek, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Ayah, kita tahu salah. Kita akan berubah. Kita minta maaf ke Limo. Tunangan ini tetap lanjut. Limo, kamu setujukan? Limo, aku salah, maafin aku. Yo, bagaimana dengan aku? Kamu pergi sana. Aku tahu kamu merasa tidak adil. Jangan pikirkan aku. Apakah pernikahan ini akan dilaksanakan atau tidak? Semuanya tergantung padamu. Kakek, aku ingin membatalkan pertunangan dengan Kiao. Limo, jangan terlalu berani. Kalau kamu membatalkan pertunangan, aku lihat siapa di seluruh Jiangcheng yang berani menerimamu. Diam. Hal ini sudah diputuskan. Aku mendukung Limo. Limo. Bagaimanapun juga,
Kamu tetap cucu kakek. Siapa yang berani menyakitimu? Langsung bilang ke kakek. Hei Limo. Apa aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Lepaskan. Dia tidak ada hubungan lagi denganmu. Ah, Hei Yo, Selamat, kamu telah mendapatkan kebebasan baru. Ya, kebebasan baru. Tidak ada lagi batasan pertunangan. Angin pun terasa bebas. Hari yang indah seperti ini. Mari kita lakukan sesuatu besar untuk merayakannya. Apa itu? Kamu sekarang bebas. Ya, mari kita menikah. Ah. Sungguh. Sungguh aku selalu membawa buku keluarga. Sepertinya ada di sini. Kamu gila. Sudah aku bilang. Aku sudah lama merencanakan ini denganmu. Barang seperti ini tentu harus selalu siap. Malam-malam begini jangan bicara omong kosong. Kalau begitu, besok siang. Itu masalah waktu. Kamu. Sudahlah, tidak usah bicara lagi. Hei Momo. Wanita jahat. Waktu kamu minta tolong sama aku tadi nggak kayak gini. Momo, kamu beneran batalin tunangan sama Kiao Yo? Batalin. Ayo. Aku udah ngerti, Nek. Mama waktu itu nentuin tunangan buat aku. Pengennya aku punya sandaran biar bisa bahagia. Tapi akhir-akhir ini aku baru nyadar. Ini bukan hidup yang aku mau. Aku bisa jadi sandaran buat diri sendiri. Hidup sama siapa juga aku yang tentuin. Kalau kamu udah ngerti baguslah. Nek dukung kamu. Momo, kita harusnya seneng terus. Haha. Kamu nggak mikirin dokter Kiao? Kayaknya dia cocok sama kamu. Nek. Oke. Nek udah nggak ngomong lagi. Cuma sayang aja dokter Kiao itu baik. Tampan? Badannya juga oke. Nggak tahu, anak siapa yang bakal dapet dia. Badannya emang oke sih. Tapi baik apanya? Dia nyinggung kamu ya? Kiaosu cocok sama aku. Katanya klub baru ini. Sampai pelayannya aja cowok berotot tinggi 180. Aku nggak butuh model cowok. Iya, kamu punya dokter Kiao sebagai model telanjang. Anggap aja kamu nemenin aku. Lagian, kamu sekarang kan bebas. Lihat-lihat pemandangan dunia. Bisa bantu selera kamu juga. Aku yang nemenin kamu. Iyo. Kamu jangan terlalu sedih. Cewek kan banyak. Lagian si Limo itu sifatnya jelek. Siapa yang Tan? Ya itu dia. Nggak apa-apa kalau kita nemuin dia. Kami bantuin kamu ngadain dia. Limo. Nona Lee. Bukan Nona Lee yang terkenal itu. Kenapa baru putus tunangan langsung main keluar? Ternyata juga si rubah kecil yang tak bisa diam. Kalian brengsek. Apa yang kalian omongin? Minggir. Gak mau. Kiaoyo. Suruh temanmu pergi. Mereka benar kok. Kamu memang rubah kecil. Kamu berani mukul aku. Kamu mulutnya kotor. Aku gak boleh mukul kamu. Limo. Ini tempatku. Kalau kamu gak minta maaf, jangan harap pergi. Betul. Hari ini kami gak bakal biarkan kalian pergi. Kiao Yo, kamu masih laki-laki gak? Mau coba buktiin? Minggir. Mengingat hubungan kita dulu. Minum arak ini. Aku akan biarkan kamu pergi. Kamu tahu aku gak punya kesabaran. Nah gitu dong. Aku juga gak mau ribut. Belum sadar juga. Aku bantu.
kamu ke sini. Limo. Selama ini aku terlalu baik sama kamu. Sampai kamu gak tahu diri. Pakai botol pecah ini. Bisa nahan kami. Ah, Kiki. Gak apa-apa. Kia Oyo. Kia Oyo. Kamu kayaknya kebanyakan minum. Siapa aja berani sentuh. Siapa dia sama kamu? Demi si orang wanita. Kamu mukul adikmu. Dia orang yang gak bisa kamu ganggu. Berhenti. Kiaosu. Kamu cuma orang pengecut yang sembunyi di belakang. Berani nggak lawan aku? Lawan apa? Kiaosu. Santai aja cuma buat olahraga. Kakak. Nanti jangan salahin aku kalau nggak nganggep persaudaraan. Santai aja. Ayo serang aja. Ting. Aku ahli ngurusin orang yang keras kepala. Aku udah tahu. Aku dan Liang Yu berhubungan. Itu semua rencana kamu. Kamu sendiri yang gak benar. Jangan salahin orang lain. Kamu nggak punya malu. Kiaosu sakit nggak? Ada bagian lain yang terluka nggak? Aku gak apa-apa. Kiaosu, jangan pura-pura mati. Ayo bangun. Jangan pura-pura mati cepat. Kiaoyo kan udah janji mau adu. Kamu ngapain mukul muka? Dia kan kakakmu. Kamu masih punya hati nggak? Siapa yang duluan nggak punya hati? Aku tahu. Kalian berdua udah dekat ya. Nggak heran dia selalu ngeblak kamu. Gak usah banyak omong ayo lagi. Biarkan dia ngomong. Kamu pikir dia orang baik ya? Dia selalu ngeblak kamu. Cuma buat posisi penerus grup. Pas dia jadi penerus. Kamu nggak ada nilai gunanya lagi. Kamu. Biarkan aku yang urus. Jangan kayak cewek mikirin lapor. Gimana? Dapat aku tebak bener ya? Atau cekat limo tau kebenarannya. Nggak bisa rebut limo. Aku gak perlu rebut. Karena dia memang cewekku. Aku balik ke sini karena dia. Kamu licik. Ingat ya. Jangan ganggu cewekku lagi. Aduh, Jangan pura-pura. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sengaja nggak menghindar. terus kenapa? Kamu kan juga gak tega. Fakta membuktikan. Siasat pura-pura terluka itu efektif. Siapa yang nggak tega? Kalau siasat pura-pura terluka gak berhasil. Coba deh siasat tampil ganteng. Sudah malam aku mau pulang. Dasar kamu gak tahu balas budi. Aku baru aja bantu kamu hari ini. Tuan Kiao, ini maksudnya mau aku balas budi ya? Tergantung kamu mau kerja sama atau enggak. Coba aja. Paling manis kalau lagi tidur. ini anak sulung grup perusahaan. Hari pertama menjabat. Anak sulung ini baru pulang dari luar negeri. Jabatan langsung lebih tinggi dari anak kedua. Kayaknya, ketua dewan lebih percaya sama anak sulung.
Kakak sulung licik juga ya. Di mulut bilang, cuma tertarik sama dunia medis. Tapi di belakang, masih pakai siasat untuk kerja di perusahaan. Kamu kenapa tegang-tegang amat? Camel. Tenang aja. Aku punya tujuan sendiri. Yang lain, nggak tertarik. Dasar nggak tahu balas budi. 2 hari ini nggak tahu ngehubungi aku. Tuan Kiao. Sudah waktunya oles obat. Ya, oles obat. Momo. Luka aku ini. Makin lama makin sakit. Entah kenapa. Apa ini radang? Tenggorokan. Nggak ada yang bantu olesin obat. Gimana kalau kamu datang bantu aku? Lain kali ngomong gitu. Ingat kamu sendiri dokter. Oke. Aku ngaku. Aku kangen kamu. Oke. Aku ngaku. Aku kangen kamu. Nona Lee. Kenapa? Nggak nyambutin aku. Kalau gitu aku pergi. Kenapa marah-marah gitu? Kamu mau mati ya? Nggak mau mati. Kangen kamu. Oke. Lihat siapa yang takut. Si rubah kecil. Jadi kamu kesini. Untuk live makan. Bukan. Aku bawa kue mau jenguk nenek. Dia bilang aku ganggu. Santai aja. Jalan-jalan terus sampai sini. Enak. Hem. Manis. Kayak kamu. Kantor kamu. Ada ruang istirahat juga. Jangan-jangan buat nyimpen pacar. Bener juga kamu. Kok kamu punya banyak foto aku? Sebenarnya aku suka sama kamu dari dulu. Limo. Selama aku suka sama kamu. Aku sering naik pesawat belasan jam pulang buat ketemu kamu. Lihat kamu lulus. Lihat ulang tahunmu. Lihat kamu sedih dan kecewa. Juga lihat kamu bahagia. Hanya untuk melihatmu. Bukan. Kamu ini stalker ya? Gila. Aku. Anak kecil. Kalau orang lain mendengar pengakuan cinta sejati seperti paling tidak si cewek, harusnya nangis dong. Paling tidak kamu dekat dan peluk aku dong. Kamu malah bilang, aku stalker. Suka aku ya bilang aja langsung. Kenapa lama-lama sembunyi suka? Tapi foto jepretannya bagus. Aku maafin deh. Kamu masih ketawa. Iseng sama aku. Pergi ke mobil tunggu aku. Sebentar lagi aku ajak kamu makan enak. Ya. Limo. Dulu aku suruh kamu ke kantor. Kamu nggak pernah datang. Sekarang Kiaosu baru datang beberapa hari. Kamu langsung datang cari dia. Masa iya hidup sama siapa aja sama aja? Bersama aku. Beneran bikin kamu jijik ya? Momo. Kamu nggak apa-apa kan?
Ayo, minum air dulu. Jijik. Pengen muntah. Aku beberapa hari ini sering gak enak badan. Kalau gitu bulan ini, kamu udah datang bulan belum? Kayaknya. Belum. Jadi maksudmu, aku mungkin hamil. Ham. Limo. Menikahlah denganku. Cincin ini adalah yang kubuat saat aku di luar negeri, yang dipesan khusus. Hari pertama kembali ke tanah air, aku langsung menaruhnya di sini, menunggu suatu hari untuk bisa memakainya sendiri di jarimu. Aku tahu, pernikahan orang tuamu yang gagal membuatmu takut menikah sampai sekarang. Tapi percayalah padaku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu melihatku. Selangkah demi selangkah mendekatimu. Kiaosu. Jika itu karena anak. Bukan karena anak ini. Aku hanya merasa, ini adalah kesempatan yang baik. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak setuju sekarang juga tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu dariku. Beristirahatlah yang baik. Jangan terlalu memikirkan aku. Aku pergi. Menikah. Malam sudah larut. Meski memikirkan aku, kamu harus istirahat lebih awal. Kalau benar-benar tidak bisa tidur, kau bisa mencariku. Kiaosu. Momo, kenapa kamu bangun begitu pagi? Jangan-jangan kamu tidak pulang semalaman. Aku takut kalau kamu membutuhkanku dan mencariku. Aku tidak bisa muncul tepat waktu. Pulang juga tidak bisa tidur nyenyak. Jadi aku menunggumu di sini. Bagaimana kalau kita ambil risiko sedikit? Ini hanya pernikahan. Aku bisa bertaruh. Kita masih harus pergi foto. Kamu tidak pulang ganti baju dulu. Foto apa lagi? Untuk urusan nikah. Untuk urusan nikah kan butuh foto. Keren banget. Pelan-pelan dong. Akhirnya kamu mau nikah sama aku. Selamat buat Ibu Limo. Resmi jadi Nyonya Kiao. Ternyata ya, ngecup istri sendiri. Emang lebih manis. Jangan nakal. Aku kasih tahu ya, perjanjian nikah sama surat nikah gak bisa ngekang aku. Kalau kamu berani ngelakuin apa aja yang nyakitin aku bakal cari yang lebih baik dari kamu. Tenang aja. Kamu gak bakal punya kesempatan itu. Kiao. Aku ajak kamu ke rumah sakit. Ayo. Ada apa? Kiaosu. Aku sebenarnya gak hamil. Dokter Zhao udah bilang sama aku, kamu dulu ambil spesialisasi kebidanan, baru kemudian pindah ke bedah jantung. Kesalahan kayak gitu, kamu gak bakal ngelakuin. Jadi kamu sengaja ngebimbing aku, bikin aku ngira aku hamil. Jangan marah dulu. Dengerin aku. Gak mau denger. Momo. Iya, aku sengaja ngegagalin kamu buat ngecek dulu. Aku ngaku. Aku jahat. Aku gak punya malu. Tapi Momo, aku mimpiin banget dapetin kamu. Dulu kamu punya perjanjian nikah sama Kiaoyo. Aku cemburu banget sampai hampir gila. Sekarang aku masih takut. Takut kamu punya orang yang lebih menarik muncul. Aku takut. Aku takut aku bahkan tidak bisa jadi selingkuhan aja kalah sama orang lain. Kamu tahu kan, punya anak atau enggak?
bukan alasan aku mau nikah atau enggak. Aku ngerti kok. Tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan. Pukul aja. Pukul aja biar nggak marah lagi. Gimana? Atau kita pindah tempat aja. Pulang aja, pulang aja. Nah, ayo. Mau pukul gimana juga boleh. Asal kamu nggak marah lagi. Jangan kasihan. Kamu yang bilang loh. Aku nggak akan kasihan. HM. Ada apa? Teman-teman pada pengen lihat kakak ipar. Bawa aja keluar biar pada lihat. Aku punya beberapa teman. Mau kumpul-kumpul. Mereka pengen lihat kamu. Boleh aja. HM. Akan datang. HM. Sayang banget. HM. Kamu dulu. Sok-sokan kayak bos besar di drama pendek. Sekarang udah ke bawah suasana. Aku kan cuma. Biar kamu perhatian. Sekarang udah dapet yang empuk. Siapa yang masih mau pura-pura? Ah. Jangan nakal. Sebentar lagi kita mau keluar. Nggak jadi, nggak jadi. Kakak-kakak selamat datang. Kakak kalian lama banget datangnya. Kakak kamu jauh lebih cantik dari foto. Benar-benar cantik. Wah, lapar nih. Ayo kita makan dulu. Kiao gepelit banget. Duduk sini. Kenapa? Ngomong-ngomong, kenapa kamu terus melirik dia? Dia lebih ganteng dari aku ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kakak, kalau aku tidak salah ingat, kamu seharusnya lulusan Royal Academy of Arts Con. Aku seharusnya beberapa angkatan di atasmu. Nama aku Liu Bowen. Oh, Senior Liu. Kita dulu pernah sekelas. Benar-benar. Wah, kebetulan banget aku mau minum sama kamu. Ayo. Tidak boleh. Kamu nggak kuat minum. Gak apa-apa, aku cuma minum sedikit. Tidak boleh. Kamu minum ini aja. Kenapa? Kamu mau mabuk? Lalu ngapain sama aku? Senior. Kakak, aku lagi ngurusin pameran lukisan. Kalau kamu mau ngadain pameran, aku bisa ngurusin semuanya. Dan gratis. Oke. Kebetulan aku ada rencana untuk ngadain pameran di dalam negeri. Kebetulan aku mau bilang tentang ini. Sayang, coba kamu cicipin. Tunggu sebentar. Cicipin dulu. Lihat udah dikupas. Gigit sedikit. Kalau gitu kita pilih Galeri Meilun, oke. Wah, kebetulan ya. Sayang, Aku. makan semangka dulu. Kemarin kamu bilang pengen makan. Tunggu bentar, aku belum lapar. Kebetulan sama yang aku Kalau pikirkan. gitu kamu suapin aku. Aku udah lapar nih. Sama yang aku pikirkan. Lalu kita tukar tempat yuk. Pas banget kamu berdiri. Liu Bowen. Ambil satu botol minuman lagi. Mais, panggil pelayan aja. Kan bisa. Kamu ngertilah. Kamu pilih-pilih dulu. Oke. Lau Liu biasanya baik-baik aja. Hari ini kok kayaknya enggak peka banget. Kiao Ge kelihatan posesif banget ya. Hari ini kamu kok selalu aneh-aneh aja. Ada ya. Aku kan selalu kayak gini. Enggak ada. Kamu terus-terusan nyela. Aku ngobrol sama kakak kelas. Aduh. Momo. Dia nggak baik kok. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Bukannya dia temen kamu ya? Lagian. Dia juga mau bantu aku bikin pameran. Oh.
Kamu cemburu ya? Aku. Emangnya aku perlu cemburu? Aku kan, suami kamu yang sah, seluruh jiwa ragamu milikku. Dasar anak kecil. Jangan macam-macam di luar nih. Istri malu. Lalu kita pulang. Mengapa tiba-tiba ingin mengadakan pameran lukisan di Jiangcheng? Lihat meski dengan cara pemesanan terbatas. Di luar tetap dipenuhi orang. Semua ingin melihat pesona pelukis terkenal Molly. Mereka datang untuk melihat lukisan, bukan untuk melihat aku. Mereka memang datang untuk melihatmu. Baiklah. Ngomong-ngomong Kiki. Aku merasa sekarang aku bisa tanpa rasa takut melakukan apapun dengan percaya diri. Menurutku, pengaruh Kiaosu padamu sangat besar. Benarkah? Mengambil fotoku diam-diam lagi. Ini akan menjadi bukti setiap momen cemerlangmu nanti. Hari ini aku berdiskusi dengan kakak senior. Aku ingin mengadakan pameran lukisan atas nama Molly di Jiangcheng. Ini bagus sekali. Aku mendukungmu. Bakatmu seharusnya dilihat oleh lebih banyak orang. Gadisku kecilku. Bisa bersinar dengan cemerlang. Juga bisa menerima kritikan dari semua orang. Sangat berani. Lakukan saja dengan tenang. Kalau lelah datang padaku, aku selalu ada di sini. Pergi ke sana. Limo. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu adalah pelukis besar Molly? Sampah ini. Kenapa dia datang kemari? Kenapa kamu bicara seperti itu? Limo. Kamu benar-benar menyembunyikan ini dariku. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, kamu adalah pelukis terkenal Molly. Maka kita pasti sudah menikah. Kurasa otakmu tidak beres. Ingatanmu juga buruk. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Ya, kita sudah putus. Tapi kita bisa rujuk lagi. Dulu aku yang salah. Aku brengsek. Sekarang apa yang kamu mau? Kamu bisa mengajukan permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya. Seperti ini. Kita bisa segera menikah. Status pelukis terkenal Molly. Tidaklah rendah. Menikah dengannya. Bukan hanya sekadar memenuhi janji pernikahan. Sesederhana itu, kakek pasti akan menjadikanku ahli warisnya. Baiklah. Kalau begitu Tuan Kiao begitu tulus, maka transfer dulu 200 miliar padaku. Aku bisa mempertimbangkannya. Berapa? 200 miliar. Kamu gila ya? Dari mana aku bisa dapat 200 miliar? Kalau kamu tidak punya uang, tidak punya bakat, tidak punya wajah, sampah yang tidak punya apa-apa. Pergi sana. Limo. Kamu pikir kamu siapa? Sekarang semua orang tahu. Kamu sudah dapat scan oleh Kilyar Keciao. Selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Tidak perlu kamu repot-repot memikirkannya, Satpam. Orang yang membuat keributan ini, tolong keluarkan. Ikut aku. Aku ini keluarga Kiao. Siapa yang berani sentuh aku? Siapa yang serang aku diam-diam? Siapa yang kasih kamu nyali? Berani buat onar di pameran kakak ipar kamu. Kiaosu. Kalian berdua yang tidak sah. Pria dan wanita yang tidak resmi. Sekarang, tidak menyembunyikan lagi. Perselingkuhan kalian ya. Kalian mau semua orang di Jiangcheng tahu ya. Apa yang tidak berani? Lihat baik-baik. Ini apa? Akta nikah. Sah. Ada capnya tidak bisa kabur. Limo. Sekarang istriku. Kalian sudah nikah. Mana ada orang bawa akta nikah terus-terusan.
Harus bawa. Agar orang-orang yang tidak tahu diri tidak ganggu istriku. Kalau kamu mau pamer, mending gantung di leher. Ide bagus. Malam ini aku pulang, cari tali dan gantung. Di leher. Umumkan ke seluruh dunia. Limo adalah istriku. Dokter Kiao. Aku dukung kamu. Terima kasih. Jangan terlalu senang dulu. Limo. Kamu yang mondar-mandir. Di antara kami berdua. Kamu pikir kakek akan setuju? Kamu masuk keluarga kami. Siapa bilang aku tidak setuju? Kakek. Kakek. Kenapa kakek datang? Cucu kami Mo. Hebat sekali. Aku tidak bisa tidak ikut meramaikan. Memberi dukungan. Kakek. Aku tidak memberitahu Anda tentang aku adalah pelukis Molly. Anda tidak marah padaku kan? Ya. Kakek akan sedih melihatmu. Menanggung begitu banyak sendirian. Untungnya kamu selalu tenang. Dan punya alasan sendiri dalam bertindak. Kakek mendukungmu. Aduh, sekarang sudah baik. Teman-teman kakek sudah tahu. Mereka sekarang menggangguku. Ingin membeli lukisan darimu. Baik. Teman kakek. Aku pasti akan menghormati. Ingat. Suruh mereka bayar mahal. Aku akan ikuti saran Anda. Kakek. Anda datang tepat waktu. Limo dan kakak laki-laki. Mereka tidak tahu malu. Kakak laki-laki dan kakak iparmu. Bukan untuk dihina oleh adik iparmu. Kakek. Bagaimana bisa Anda? Juga si cucu Mirka bersama. Sebenarnya sehari setelah menikah. Aku sudah bilang ke kakek. Kakek menghukumku berlutut di halaman seharian. Baru memaafkan kecerobohanku. Lalu kamu bohong padaku bilang sedang dinas. Lututku bengkak dan merah. Aku takut kamu khawatir, jadi bilang sedang dinas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku takut tidak bisa menahan diri. Kalian berdua. Menganggap kakek kolot ya. Kalian ingin bahagia. Kakek bisa menghalangi kalian. Kakek. Ini semua salahku. Kakek saya paling bijaksana. Kakek. Diam. Limo. Tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kalau kau berani bertingkah lagi, kau harus pergi dari keluarga Kiao. Kakek. Saya akan mengajak Anda berkeliling. Baiklah, saya suka lukisan Anda. Ayo. Di sini tidak menerima sampah. Cepat pergi. Kamu datang untuk apa? Kamu tidak mengangkat telepon saya. Saya terpaksa datang mencarimu. Saya hamil anakmu. Apa? Malam itu, saya sudah periksa ke rumah sakit. Ini anakmu. Kamu bilang anak saya ya anak saya. Lagi pula. Jangan kira dengan satu anak. Kamu bisa mengikat saya. Dulu saya pikir, kamu berbeda dengan perempuan lain. Ternyata kamu juga cuma perempuan licik yang ingin naik. Ambil uang ini dan gugurkan anak itu. Kita tetap teman baik. Dengan anak ini, kamu bersaing dengan kakek untuk jadi pewaris. Bukannya lebih punya peluang. Pelan-pelan. Pelan sedikit. Jangan terlalu heboh. Nanti orang lain mengira saya kenapa. Tuan muda Nonali, makanlah kue dan buah. Kamu tidak boleh makan. Kamu lupa beberapa hari lalu menstruasi. Sakitnya seperti apa? Ayah saya kan sudah pergi. Tidak boleh. Tidak bisa makan.
Kakak dan kakak ipar sangat mesra. Hari ini kan acara makan keluarga. Ayo. Momo sup ini bagus buat nambah energi. Kamu harus banyak minum. Momo belakangan sibuk banget ngurus pameran lukisan. Harus banyak istirahat dan makan yang bergizi. Oke kakek. Yo. Kamu denger nggak kata kakakmu kalau sup ini bagus buat nambah energi? Cepetan kasih ke Liang Yu. Kasih dia semangkok juga. Oke, Bu. Ayo Yuyu. Mainam. Terima kasih Yo. Yuyu. Makan lebih banyak makanan laut buat nambah nutrisi. Oke. Limo. Yuyu ini sedang hamil cucu pertama kita. Cucu pertama keluarga Kiao. Harus banyak makan yang bergizi. Jangan tersinggung ya. Selamat ya. Di rumah kita kekurangan makanan apa sih? Ngapain berebut? Makan lebih banyak sayur. Gak apa-apa aku duduk di sini kan. Tentu saja nggak boleh. Kamu kan sedang hamil. Kalau ada apa-apa, nanti malah salahin aku. Aku nggak bisa jelasin. Pada akhirnya kamu tetap kalah. Aku tetap menikah dengan Kiao Yo, menjadi istrinya, dan sedang hamil. Cucu pertama keluarga Kiao. Lepasin. Kamu cuma takut. Takut ada apa-apa sama aku. Keluarga, Chiao merhingkan terus ngusir kamu. Aku tinggal atau nggak di keluarga Kiao. Buat aku ada bedanya apa? Justru kamu si bodoh. Kalau sampai kehilangan anak di perutmu ini, lihat aja Kiao Yo nggak mukulin kamu. Kamu cuma iri sama aku. Iri sama kamu. Iri sama kamu yang jelek tapi sok cantik. Masih iri sama kamu. Nemuin sampah yang aku nggak mau. Terakhir masih harus pakai hamil buat naik jabatan. Lagian, suamiku ganteng banget. Berbakat juga. Dan dia setia banget sama aku. Naksir aku bertahun-tahun. Kamu sama Kiao Yo emang sampah yang sama. Suka banget ngejunjung diri sendiri. Suami. Istri. Kakek nyari kita nih. Ayo pergi. Kamu bisa nggak sih lebih sering lihat suamimu? Jangan selalu lihat yang jelek-jelek. Bisa pengaruhin mood kamu. Dengerin kamu. Momo, Ya. kamu jauhin deh si Liang Yu. Janinnya ada masalah nggak stabil. Walaupun kita nggak peduli. Tapi sebisa mungkin jangan bawa masalah. Kok kamu tahu? Kamu juga tahu. Dulu aku ambil jurusan kebidanan. Janin stabil atau enggak, aku masih bisa lihat. Gimana? Kemampuan ngeliat teh aku lumayan kan? Jangan ngelantur. Kamu hebat banget. Terus kamu dulu bohong sama aku tentang aku hamil. Gimana kalau Apa? kamu hukum aku lagi? Ngapain sih? Besok aku harus dinas. Nggak ada waktu buat main-main. Masih ada waktu kok. Kebiasaan emang ngeri. Si Rubah baru pergi sehari. Kok jadi sepi banget? Pesenin tiket paling cepat. Tiket ke kota pelabuhan. Tapi besok pagi, ada rapat penting. Tolak saja. Anda istirahat dulu. Aduh, cantiknya cewek ini.
Ada pacar nggak ya? Pengen kenalan. Cewek kayak gini kayaknya susah didekatin. Aku nggak berani. Entar malah kena tampar. Ah, aku berani. Oh, Cewek sendirian ya? Mau ajak aku minum? Oke. Malam masih panjang. Lagi pengen ada yang nemenin. aduh. Ini aja bisa. Momo kecil. Belum bangun ya? Sebentar lagi ketemu bos galeri. Cowok. Kiki, Sayang kamu gila ya? kenapa? Aduh, udah tahu. Cewek belum puas main. Nggak boleh nikah terlalu cepat. Kalau nggak, nanti tergoda sama godaan sosial. Bisa merugikan keluarga. Kamu ngomong apa sih? Sudahlah. Sudah begini. Kali ini biarlah. Aku tutupin. TAPI. Kita jangan sampai ketahuan orang. Cowok liar itu udah pergi. Aku yang usir dia. Belum pergi. Kiaosu dia. Jangan sampai Kiaosu tahu. Cowok liar keluar. Bukan seperti yang kamu pikir, Kiki. Kiki datang. Dia juga datang. Sudahlah, pria liar kali ini aku yang tanggung. Momo, kamu jangan sampai mengaku ya. 7. Pria liar apa? Kiki. Tidak ada pria liar. Itu Kiaosu. Kamu bilang pria kemarin itu adalah suamimu. Betul. Membuatku kaget. Aku kira kamu baru menikah sudah. Selingkuh? Antara kalian sahabat bisa ya? Sampai urusan cari pria. Bisa bantu sembunyikan. Kamu juga tidak kalah. Baru-baru ini dengan temanmu diam-diam merencanakan apa? Kita kesini untuk apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kak Kiao istri datang. Sudah siap. Pasti dong. Parent Kak Kiao. Misi harus terlaksana. Ini adalah Ini aku yang cari orang. Khusus buat kamu pesan gaun pengantin. gaun pengantin ini rumit sekali. Desain plus pembuatannya. Tidak mungkin sebentar kan? 3 bulan. Bukan itu waktu kamu pulang. Aku kan sudah bilang sebelumnya. Aku sudah lama mengincarmu. Kamu tidak mau percaya. Lalu ukuranku. Malam itu di studio. Aku kan sudah tahu ukuranmu. Kak Kiao kira. 3 nyawa mengawasi studionya. Kamu bilang ini harus cepat bagus lagi. Aku benar-benar tidak mudah. Kak Kiao baru yang susah. Sketsa ini dirancang oleh Kak Jo. Kak, cepat ganti. Coba ukurannya.
si rubah kecilku. Akhirnya memakai gaun pengantin yang kubuat. Kamu cantik sekali hari ini, sayang. Kamu juga tampan hari ini, suamiku. Suka dengar. Kalau begitu panggil saja begitu seterusnya. Tampaknya, si pengantin baru kita sudah tidak sabar. Langsung masuk ke sesi cium pengantin. Sekarang mari kita undang Bos Qiao untuk memberikan sambutan. Cucuku ini sangat tergesa-gesa. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku hanya akan mengumumkan satu hal. Aku umumkan, Qiao Su resmi lulus ujian. Menjadi penerus grup Qiao. Kakek, ini tidak adil. Aku tidak terima. Benar ayah, Yo juga cucumu. Kamu tidak bisa memihak Kiaosu. Kakek, aku lebih dulu masuk perusahaan daripada kakak. Kamu memang lebih dulu masuk. Tapi proyek perusahaan jadi berantakan. Grup ini kalau diserahkan padamu, aku bisa mempertanggungjawabkan pada semua pemegang saham. Hei kek, diam kamu. Kamu sudah tahu tentang jadi penerus ini. Bukan kamu yang bilang. Kamu ingin jadi istri penerus. Apa kamu memang harus menikah ke keluarga Qiao, jadi istri penerus? Ya, Kalau begitu aku saja yang jadi penerusnya. Sayang. Di sini terlalu berisik. Ayo kita pergi. Bagaimana mungkin aku punya? Kamu anak yang tidak berguna. Cuma bisa minum aja. Cepat cari kakekmu. Kalau bisa kamu aja yang pergi. Pengen punya anak kayak Kiaosu. Ya udah bikin lagi aja. Kamu di luar sana banyak kepala. Kamu anak durhaka. Yo kurang-kurangin minumnya. Pergi sana. Semua karena kamu. Gua minum urusan elu apa? Semua ini gara-gara kamu. Semua karena kamu. Yo. Ijo, anak. Anak apa nggak ada gunanya? Nggak ada apa-apanya dibanding Limo. Kiki. Kamu bilang cowok kalau udah dapat nggak akan hargai lagi. Kiaosu udah nggak baik sama kamu. Tunggu aja. Gua datang buat ngurusin dia. Jangan datang. Jangan gegabah. Gua cuma merasa dia agak dingin sama gua belakangan ini. Dia nggak sentuh kamu. Ya. Dia dulu semangat banget tiap malam. Belakangan ini agak berhenti. Kita kurang ada kesegaran. Biaya malam yang gua kasih udah dipakai belum? Bikin dia terpesona. Ini terlalu.
Suami. Istri. Hari ini nggak bisa. Kyaosu, kamu kenapa? Aduh. Istri. Aku temenin kamu ke rumah sakit yuk. Kenapa? Aku curiga kamu kayaknya hamil. Kyaosu, cerita serigala datang. Cuma ngasih tahu hal yang sama. Jangan bohongin aku 2 kali. Kali ini aku gak ada reaksi apa-apa. Selain kejadian yang kemarin, aku gak pernah bohongin kamu lagi. Serius. Kamu periksa ke rumah sakit yuk. Beneran hamil. Kembar. Sayang. Kamu hebat banget. Dasar brengsek. Aku baru pesan tiket ke Prancis. Nanti. Tunggu sampai semuanya stabil. Aku temenin kamu ya. Gak mau aku kesel. Mulai hari ini, kamu tidur di sofa. Sayang. Masih belum cocok kali ya sayang. Namanya apa? Namanya Rongrong. Namanya Cucu. Namanya apa ya? Masih ada 9 bulan. Kamu bisa pelan-pelan mikir. Jangan mondar-mandir di depan aku. Makan buah. Gak mau. Sayang jangan marah. Marah gak baik buat bayi. Asal kamu bisa lahirin anak dengan baik. Kamu mau apa? Aku pasti setuju. Aku mau 10 model cowok. Nariin aku. Bikin aku senang. Pertunjukan kayak gitu gak baik buat pendidikan janin. Ganti yang lain. Misalnya biarin aku balik tidur di kamar. Aku bisa nyanyi. Bisa Nina bobokin. Bisa pijat juga. Mimpi kali. Tendang aku. Hei. Kalau kamu ngerti, tendang aku juga. Kasih tahu kalian, aku adalah ayah kalian. Momo seharusnya tinggal bersamaku. Anak-anak nanti, baru bisa terurus dengan baik. Dulu Momo juga aku yang urus. Ke tempatku. Pengajar dan babysitterku sudah siap. Pasti bisa merawat dengan baik. Aduh, kalau begitu Senin Rabu Jumat ke tempatku. Selasa Kamis Sabtu ke tempatku. Masih ada 1 hari lagi. Kita main shoot untuk memutuskan. Sudah diputuskan. Aku bilang 2 orang tua. Bisa tidak berhenti bertengkar. Ada kemungkinan tidak. Momo tidak pergi kemana-mana. Tinggal di rumah bersamaku. Tidak bisa. Harus tanya istriku dulu. Bagaimana istri? Suami. Kayaknya mau melahirkan. Lalu bagaimana ini? Ini. Tidak. Aku dokter. Kamu jangan panik. Mau melahirkan. Cepat siapkan mobil. Cucu mau melahirkan. Jangan takut. Nenek punya pengalaman. Kamu tidak takut. Suami menemani kamu. Mobil segera datang. Kenapa ayah ibu belum pulang? Bukannya ayah bilang mau menjemput ibu. Sebentar lagi pulang. Ini tidak mengerti. Pasti mereka pergi kencan. Meninggalkan kita anak-anak. Benar ayah selalu merebut ibu. Tidak membiarkan kita tidur dengan ibu.
Kayaknya urusan perusahaan kurang banyak. Aku akan bilang ke kakek. Hehe. Adik tutup mata. Turunin aku. Mimi kecil si kecil mungu. Ayah ibu sudah pulang. Ayah ibu, lihat gambar yang aku buat. Oh, Mimi kita yang paling hebat. Ayah, anjing tetangga sudah punya anak. Kita, kapan punya adik laki-laki atau perempuan? Ini. Kamu harus sering aja kakak-kakek. Biarkan ayah punya waktu buat bikin adik. Jangan nakal. Jangan main sama dia. Kita nggak main sama ayah. Ayo Mimi. Ah jangan ada yang kabur. Satu pun gak boleh kabur.